Mungkin banyak orang yang penasaran bahkan bertanya-tanya, sebenarnya percikan api yang kerap keluar dari jet tempur itu apakah ada gunanya? Dan ini tuh apa sih? Nah, ini tuh disebut flare, yaitu suar panas yang digunakan sebagai alat pertahanan diri pesawat. Singkatnya, flare berfungsi untuk membantu pesawat menghindari rudal musuh. Di sisi lain, teknologi flare sendiri mulai berkembang pada masa ketika negara-negara besar mulai mengembangkan rudal pencari panas, yaitu rudal yang dapat mengikuti sumber panas dari mesin pesawat. Dalam istilah militer, rudal seperti ini disebut rudal inframerah karena sensornya mampu mendeteksi panas yang dihasilkan mesin jet. Lalu, salah satu rudal inframerah paling terkenal adalah M9 Sidewinder milik Amerika Serikat yang mulai digunakan pada pertengahan 1950-an. Kemudian, sebelum kemunculan rudal inframerah, banyak jet tempur lebih mengandalkan kecepatan, manuver, dan senjata konvensional dalam pertempuran udara. Namun semuanya berubah ketika lahirnya rudal inframerah, karena pesawat kini bisa diserang dari jarak jauh hanya dengan mendeteksi panas mesinnya saja. Jadi, karena ancaman inilah berbagai negara mulai mengembangkan sistem penangkal rudal inframerah yang dimana salah satu hasilnya adalah flare yang dirancang khusus untuk mengelabui sensor rudal inframerah. Untuk penggunaannya sendiri, flare mulai berkembang luas dan sering digunakan pada dekade 1960-an. Sejak saat itu, flare perlahan menjadi perlengkapan standar di berbagai pesawat tempur dunia. Seiring berjalannya waktu, terutama saat memasuki 1980-an dan 1990-an, teknologi flare pun semakin canggih karena bagaimanapun rudal inframerah generasi terbaru juga semakin sulit dikelabui. Menariknya, cara kerja flare itu sebenarnya berkaitan langsung dengan bagaimana rudal inframerah mencari targetnya. Sederhananya, sensor rudal inframerah lebih fokus mendeteksi panas paling kuat di udara, dan pada jet tempur, sumber panas terbesarnya itu berasal dari mesin dan gas yang dikeluarkan mesin saat sedang mengudara. Jadi, ketika pilot tahu sedang diincar rudal, ia akan melepaskan flare dari bagian belakang atau bawah badan pesawat, dan dalam waktu singkat, flare akan langsung terbakar dengan suhu ekstrim, bahkan dalam beberapa kondisi bisa lebih panas daripada mesin jet itu sendiri. Nah, karena sensor rudal hanya bisa mendeteksi sumber panas, maka wajar rasanya apabila rudal dapat terkecoh dan berpindah target menjadi mengejar flare daripada pesawat itu sendiri. Dari kejauhan, proses pelepasan flare ini terlihat seperti semburan cahaya terang yang menyebar di udara. Meskipun flare emang bisa nipu rudal, tapi seperti yang telah disinggung di awal, rudalnya juga semakin canggih dan terus berkembang agar tak tertipu oleh flare. Jadi, pada akhirnya, penggunaan flare di era modern tak menjamin 100% kalau rudal akan ngejar flare. Bayangin aja, beberapa rudal inframerah masa kini mampu membedakan karakteristik panas mesin pesawat dan panas flare. Tak hanya itu saja, ada juga rudal yang turut dilengkapi kemampuan menganalisis arah gerakan target, yang dimana kombinasi ini membuat flare semakin sulit mengecohnya. Untuk mengatasi kekurangan ini, pilot biasanya tidak hanya mengandalkan flare, bisa dibilang untuk membuat rudal semakin sulit mengenainya. Pilot juga akan melakukan manuver ekstrim sesaat setelah flare dilepaskan. Singkatnya, pilot dapat membelokkan pesawat dengan sangat tajam, menukik, naik tajam, atau mengubah arah mendadak untuk membuat rudal kehilangan jejak posisi asli pesawat. Tapi, seiring terus meningkatnya teknologi militer untuk melengkapi flare, beberapa jet mulai dilengkapi teknologi Directional Infrared Countermeasure, yang dimana sistem ini menggunakan laser inframerah untuk mengganggu sensor rudal inframerah secara langsung. Dan contoh jet yang menggunakan teknologi ini adalah beberapa varian Sukhoi Su-57 milik negara Rusia. Tak berhenti di sini saja, kini banyak jet yang memiliki sensor peringatan rudal yang mampu mendeteksi ancaman secara otomatis. Jadi, ketika sistem mendeteksi adanya rudal yang meluncur, komputer jet dapat langsung melepaskan flare secara otomatis tanpa harus menunggu perintah pilot.
Terlepas dari itu semua, di era modern ini, jet tempur juga tak hanya menghadapi rudal inframerah, tapi juga rudal berbasis radar. Tapi untungnya, jet tempur dilengkapi sistem pertahanan bernama Chaff untuk menghadapi rudal berbasis radar, dan contoh jet pemilik sistem ini adalah F-16 Fighting Falcon milik Amerika Serikat. Di sisi lain, Chaff itu berupa serpihan kecil berbahan logam atau serat metalik yang ditebarkan di udara. Saat ditebarkan, Chaff dapat memantulkan sinyal radar ke berbagai arah sehingga radar musuh kesulitan untuk menentukan posisi asli pesawat. Oh ya, selain digunakan jet tempur, baik itu flare maupun sistem lainnya juga digunakan oleh helikopter militer dan pesawat angkut.